Kembali di Ainis Malam, pemirsa. PT Bank Syariah Nasional (BSN) resmi membuka cabang baru hasil relokasi dari kantor cabang sebelumnya di kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Langkah ini menjadi bagian dari ekspansi layanan keuangan syariah di wilayah perkotaan. Kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Peresmian cabang ini dilakukan secara langsung oleh jajaran Direksi Bank Syariah Nasional serta dihadiri perwakilan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat. Kehadiran cabang baru ini diharapkan dapat memberikan akses layanan perbankan syariah yang lebih mudah, cepat, dan modern bagi masyarakat Tangerang Selatan dan sekitarnya. Bank Syariah Nasional menyatakan pembukaan cabang ini merupakan bagian dari strategi perluasan jaringan sekaligus penguatan ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Cabang yang di area lama itu kurang mendukung sehingga kita merelokasi di sini yang cukup besar di sini. Jadi ini untuk memberikan kenyamanan lah pelayanan kita kepada masyarakat. Selain menyediakan layanan perbankan konvensional berbasis syariah, cabang ini juga dilengkapi dengan layanan digital untuk menjawab kebutuhan nasabah di era modern. Saya bergembira dengan hadirnya kantor cabang BTN Syariah Tangerang di Tangerang Selatan ini. Ini akan memberikan kontribusi yang sangat-sangat positif bagi pelayanan jasa keuangan yang dibutuhkan memang oleh masyarakat Tangerang Selatan, baik di sektor jasa, di sektor perdagangan maupun yang lain-lainnya seperti itu. Dengan resminya operasional cabang baru ini, Bank Syariah Nasional optimis dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di Indonesia. Dari Tangerang Selatan, Banten, Dias Triawan, Fihir Fauzia, iNews melaporkan. Guys, ada kabar kurang enak nih. Kamis 23 April 2026 kemarin, nilai tukar rupiah kita resmi mencetak rekor terendah sepanjang masa. Rp17.315 per dolar Amerika Serikat. Level ini bahkan lebih parah dari krisis-krisis sebelumnya. Kalau kita bandingin sama kondisi di awal tahun, rupiah kita sudah merosot 3,35%. Kenapa bisa gitu? Sini aku jelasin. Posisi rupiah nggak cuma melemah. Nilai tukar rupiah saat mencapai titik terendah bahkan lebih lemah dari peso Filipina yang hanya melemah 2,91% dan Baht Thailand yang hanya melemah 2,73%. Sementara ringgit Malaysia dan dolar Singapura malah menguat. Ada beberapa faktor pelemahan rupiah. Kita mulai dari alasan klasik dulu, yaitu faktor global. Bank Indonesia atau BI bilang, kalau ketidakpastian global lagi tinggi-tingginya, apalagi konflik di Timur Tengah yang belum kelar. Terus, Amerika Serikat lagi butuh banyak duit buat perang. Jadi, mereka narik modal dari seluruh dunia lewat bunga obligasi yang tinggi. Tapi, kata para ahli, kita nggak bisa cuma nyalahin Amerika Serikat. Peneliti Core Indonesia, Yusuf Randy Manilet bilang, ada faktor domestik yang bikin pasar ketar-ketir. Jadi, kondisi sekarang itu, kalau digambarin, kira-kira sekarang itu investor lagi khawatir sama kondisi keuangan pemerintah kita di masa depan. Gampangnya gini, investor luar mulai mikir, Indonesia belanjanya banyak banget, utangnya nambah terus. Kira-kira bakal kuat bayar nggak ya? Nah, karena kekhawatiran itu, banyak investor narik modal keluar atau outflow. Indonesia jadi sensitif banget sama perubahan sentimen, karena kebutuhan utang kita yang tinggi. Gak cuma itu, ada juga sentimen buruk akibat pernyataan pejabat kita. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyoroti beberapa pernyataan pejabat kita yang bikin investor bingung. Misalnya, ide mau narik pajak di Selat Malaka. Lalu pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa yang bilang Indonesia menolak utang IMF. Bukannya menunjukkan Indonesia mandiri, investor asing malah mikir, loh, kok IMF nawarin utang? Jangan-jangan Indonesia lagi krisis fiskal nih. Meski Menteri Purbaya klaim pelemahan ini bukan karena ekonomi domestik yang buruk, tapi pasar itu sensitif sama uncertainty premium. Begitu koordinasi fiskal dan moneter kelihatan gak sinkron, rupiah langsung kena hajar. Lalu, gimana kira-kira dampak ke kita kalau rupiah terus melemah? FYI nih guys,
50-70% bahan baku industri manufaktur kita itu barang impor, mulai dari tekstil sampai elektronik. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Danang Girindrawardana, kasih peringatan keras. Kalau rupiah tetap di atas 17.000 dalam sebulan ini, siap-siap harga barang di tingkat konsumen bakal naik. Jadi, buat kalian yang lagi nabung buat beli HP baru atau hobi belanja baju, siap-siap aja guys, biaya produksi lagi bengkak karena dolar mahal. Gak nutup kemungkinan harga barang lain juga ikut terkerek naik. Terus, apa upaya negara buat menjaga nilai tukar rupiah? Sebetulnya, Bank Indonesia lagi kerja keras jualan instrumen, kayak sekuritas rupiah Bank Indonesia, biar investor mau naruh duit lagi di Indonesia. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio juga bilang, bahwa dia masih pede kalau rupiah itu sebenarnya undervalue, alias lagi kemurahan dibanding fundamentalnya. BI juga masih punya cadangan devisa 148,2 miliar US dollar. Tapi ingat ya, cadangan devisa kita itu turun 8 miliar US dollar cuma dalam 1 kuartal. Kalau habis buat intervensi terus, bisa-bisa spekulan makin senang menggoreng nilai rupiah. Gak cuma itu, upaya menstabilkan nilai rupiah juga nggak murah. Chief Economist Permata Bank Joshua Pardede menghitung, per 20 April kemarin, biaya operasi moneter yang dijalankan Bank Indonesia diperkirakan udah tembus 911 triliun rupiah. Mahal banget kan? Jadi intinya, rupiah itu ibarat lagi demam, tapi obatnya nggak cuma ada di tangan BI. Perlu kebijakan pemerintah yang solid, dan pejabatnya nggak bikin pernyataan yang aneh-aneh, biar pasar tenang. Berarti World Bank menghitung kita mau resesi, turun ke bawah sekali setelah itu kan, kalau rata-ratanya ke 4,6. Saya pikir World Bank salah itu. Terus, kita yang warga biasa ini bisa apa? Yang jelas jangan sampai panik ya guys, tapi tetap perlu waspada dengan lebih berhemat. Kalian udah ngerasain dampak pelemahan rupiah belum? Ceritain di kolom komentar ya.